Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, saya masih ada dalam gereja yang menganut doktrin Tritunggal. Nah, saya kebingungan pada saat saya harus berdoa. Saya berdoa kepada siapa? Karena saya tidak diajarkan, tidak mengenal siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya yang ada di Alkitab. Jadi saya mengikuti saja. Karena saya lahir sebagai orang Kristen yang beragama Kristen, saya ikuti apa kata pendeta dalam dia berdoa. Saya berdoa kepada saat itu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Begitu kencangnya saya berdoa. Tetapi saya bingung. Bingung sekali saya. Nah, kalau ada puji-pujian itu 90% itu mengagungkan Bapak. Ya katakanlah mengoyak-ngoyak perasaan begitu istilah saya sekarang ini menyek-menyek gitu, kolokan-kolokan, padahal udah tua, kolokan-kolokan gitu. Kalau lagi nyanyi, aneh bukan? Yang seharusnya itu menyanyi itu adalah memuji Allah, tetapi lebih terfokus kepada perasaan saya sendiri. Pokoknya saya bingung deh. Lalu setelah Yesus menemukan saya, dia sudah menemukan, cuma sayanya mungkin terlalu telinga saya ini terlalu tebal gitu untuk mendengar suaranya. Barulah 3,5 tahun itu, kemarin itu, saya mengambil keputusan untuk hanya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Itu melalui sebuah tayangan video yang dilakukan oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Tandianta. Itu saya renungkan, begitu saya mendengar saya renungkan. Memang bagaimana kata-katanya itu Tetapi begitu saya renungkan dan saya cek ke Alkitab, ternyata benar bahwa Bapak itu saat itu itu tidak ada. Lalu saya mulai belajar, saya mulai menggali, saya mulai berdoa hanya kepada Yesus saja. Dan pikiran saya akhirnya dibukakan, sehingga saya mengerti
kitab suci. Semua hoak, ya, pendeta-pendeta di luar itu yang tadinya begitu saya kagumi, ternyata mereka itu berbicara hanya sebatas apa ya, hanya menyenangkan telinga, hanya menyenangkan hati, tetapi tidak menyentuh esensi yang sebenarnya. Siapa yang harus disembah? Itu. Begitu saya mengambil keputusan hanya untuk menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, saya mulai dibukakan pikiran saya, hati saya, sehingga saya bisa mengerti kitab suci. Dan caranya berbeda. Beda dengan teologi. Saya melihat sebuah perbedaan yang jelas. Pada saat saya mengikuti sekolah Alkitab, ya, yang diselenggarakan oleh Gereja Alkitab Al-Esa, ya, oleh Bapak Henry Tandianta, saya melihat perbedaannya. Karena saya juga dulu paling tidak saya mendapat pengajaran, ya, dari sekolah dari STT, ya, saya mendapat, ya. Dan itu banyak berbedanya. Kalau yang dari STAO, ya, Sekolah Tinggi Alkitab Online itu khusus, ya, tidak memakai buku-buku yang lain, hanya memakai Alkitab. Nah, kalau STT itu banyak memakai buku-buku yang lain, ya, yang pengarangnya, penulisnya tidak ada di Alkitab, yang juga penulisnya tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu kehidupannya. Saya bisa melihat perbedaannya, merasakan perbedaannya. Nah, kalau dulu, ya, saya begitu tidak mengerti, ya, siapa Bapak yang disembah itu dan munculnya dari mana. Dan itu siapa yang memunculkan itu, si Bapak itu yang disembah sebagai Allah. Nah, saya begitu, ya, kalau saya menyanyi, ya, memuji, ya, saya terfokus kepada diri saya. Gitu. Saya kan lagu-lagu rohani ini, katakanlah rohani, ya, itu kan lebih banyak berbicara mengenai Bapak. Begitu kan. Saya yang udah tua ini, akhirnya saya nangis-nangis deh. Karena kan fokus saya kan kepada diri saya, bukan memuliakan Allah. Ternyata Bapak itu tidak ada. Dan maksudnya gini, ya, harus diperhatikan dalam memahami Alkitab itu konteks waktunya. Sebelum firman yang adalah Allah menjadi manusia, itu begitu mudahnya orang memahami Allah.
maksudnya Allah Allah yang adalah roh yang di sorga. Gitu. Walaupun juga itu tidak disingkapkan ya, karena mereka tidak menyembah Yesus. Tetapi bisa dimengerti Allah satu. Nah, pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, di sini masalahnya mulai timbul. Lalu mereka lebih mengikuti doktrin Tertullianus yang menyatakan Allah itu 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Mulailah mereka mengarang. Ada Bapa, Anak, ada Roh Kudus. Tetapi mereka tidak mengakui itu sebagai Allah, sebagai roh. Mereka mengatakan itu hanya sebagai pribadi, 3 pribadi yang berbeda. Pribadi beda dengan roh. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Allah itu satu. Dan setelah Allah menjadi manusia, mati di kayu salib, manusia itu mati di kayu salib, dan kembali ke sorga sebagai firman, sebagai Allah. Nah, pemahaman di luar sana tetap tidak mau lepas bahwa Allah itu tetap 3 pribadi yang berbeda. Pada saat manusia itu mati dan kembali ke surga sebagai roh, sebagai firman, sebagai Allah, mereka tidak mau terima. Sampai saat ini pun mereka masih berkutat bahwa Allah itu adalah Bapa. Waktu firman yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, tetap ada Allah di sorga. Ada Allah dalam tubuh manusia Yesus, rohnya roh Allah. Pada saat yang sama, ada Allah yang di sorga, yang disembah. Itu Allah. Karena Allah adalah roh. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Pada saat yang sama, dia bisa ada di 100, 1000, sejuta, semiliar tempat. Tetap Allah satu. Dia bisa ada di Jakarta, dia bisa ada di tempat saya, dia bisa ada di tempat Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang sama. Itu Allah. Nah, ini yang tidak dipahami. Oleh para pendeta di luar sana. Karena pikiran mereka ya, sudah terdoktrin bahwa Allah itu pribadi. Jadi ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Ya, kalau saya mencoba untuk menjelaskan ini perlahan-lahan ya. Tidak pernah Alkitab mengatakan Allah pribadi, tidak pernah. Ya, Bapak Ibu jangan mau ketipu ya. Nah ini Allah itu satu, tidak kesatuan. Cobalah untuk memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab, bukan dari sudut pandang teologi. Kalau dari pandang sudut teologi, itu
sangat menyimpang. Perhatikan saja, di Indonesia ini ada berapa denominasi. Ya, tiap-tiap denominasi mendirikan kebenarannya sendiri. Nah, sebab itu ya, kembali saja ke Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Allah satu. Allah yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu kekal satu. Dulu belum memakai nama Yesus. Pada saat mencipta, dia adalah firman. Ya. Pada saat dia mencipta juga dalam kitab, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya, dia adalah memakai sebutan Yahweh. Dari firman lalu Yahweh, tetapi kondisinya tetap roh. Lalu pada saat menyelamatkan manusia, ya, Allah menjadi manusia yang roh itu ya, menjadi fisik. Lahir dari Maria, mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Itu sekali-kalinya Allah menjadi manusia, menjadi fisik. Lalu dia bangkit. Bangkitnya itu rohnya. Ya, dia memakai tubuh kebangkitan untuk membuktikan bahwa dia hidup. Roh kan tidak bisa dilihat. Sebab itu dia memakai tubuh kebangkitan supaya bisa dilihat oleh mata fisik. Selama 40 hari dia membuktikan dia hidup. Selama 40 hari dia memilih Saulus ya, untuk menjadi alat di tangannya. Lalu dia memakai tubuh kemuliaannya dan kembali ke sorga. Sebelum dilantik, maksudnya sebelum dia menduduki tahta itu, ya di sorga itu ya, dia memakai Yohanes muridnya untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada di sorga. Ya. Lalu dia buktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, jadi kalau untuk melihat sorga, nggak perlu orang ke sorga. Cukup orang membaca kitab Wahyu. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang turun naik sorga, ya itu perlu dipertanyakan. Karena sorga itu roh. Tubuh dan darah tidak bisa. Nah, kenapa Yohanes bisa? Karena dia dikuasai oleh roh. Mengerti? Ada paling tidak cara penulisan Alkitab. Ya. 1 diilhami, 2 saksi mata, 3 dikuasai roh. Diilhami, Musa itu diilhami. Ya, Musa bagaimana dia bisa menulis tentang Adam yang berjarak ribuan tahun? Kan Musa belum lahir. Nah, itu yang namanya diilhami. Demikian juga Paulus. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang? Itu diilhami. Nah, Lukas, dia saksi mata. Dia menulis. Demikian juga Petrus. Pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, dia melihat Allah Bapa
dia mendengar suaranya. Dan dia menulis. Perhatikan ya, Allah Bapa ya, bukan Bapa ya. Dan dia menulis. Yohanes, murid Yesus, itu lengkap. Ya. Yohanes murid Yesus itu adalah saudara dari Yakobus. Dia diilhami, dia juga dikuasai rohnya. Sehingga dia bisa melihat sorga. Apa Yesus katakan? Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Sebelum dia ke sorga, dia juga katakan, maksudnya sebelum dia menduduki tahta itu, dia katakan dalam Wahyu 1 ayat 8, bahwa dia adalah Allah. Lalu setelah dia menduduki tahta itu, dia juga mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa aku ini? Aku ini Yesus. Dalam Wahyu 22 ayat 16. Saya akan mengakhiri ini ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku Yesus, bukan aku Bapa. Ternyata Bapa itu waktu firman menjadi, yang adalah Allah menjadi manusia, ya, dia memakai kiasannya. Yesus roh itu yang adalah Allah di sorga itu, ya kan namanya Yesus, itu adalah kiasan dari dirinya. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ya, ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Ternyata waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia, pada saat dia menyebut Bapa, itu adalah kiasan. Dan itu hanya berlaku sampai kepada kenaikannya. Pada saat dia bangkit, kembali ke sorga, duduk di tahta sorga, ya, sebagai Allah, kembali sebagai Allah, kata Bapa itu sudah selesai, sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah. Amin. Begitu sederhananya ayat-ayat Alkitab untuk dimengerti. Jika kita menyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah yang benar, karena hanya dialah yang mengilhami para nabi dan rasul untuk menulis kitab suci. Sebab itu hanya dia, Yesus itulah yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.